tak hanya menuai kritikan dari sejumlah tokoh-tokoh masyarakat dan kalangan mahasiswa, rencana dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang akan mengubah pola penerimaan peserta didik baru atau PPDB pada tahun 2024 juga mendapat sorotan langsung dari Menteri Pendidikan, Ristek dan Teknologi Nadiem Makarim. Nah, apa yang terjadi? Yuk simak berita lengkapnya. Bukan pemain jabatan, PJ itu bukan penjual jabatan, PJ itu penanggung jawab gubernur. Ketika memang PJ hari ini disalahartikan, inilah halnya. Dan PJ harus sadar diri, dia itu PJ, tidak banyak hal yang bisa dia lakukan. Tidak bisa dia semena-mena di Sumatera Selatan, tidak bisa dia mengganti Pergub, tidak bisa dia mengganti aturan yang ada di dalam Sumatera Selatan hari ini, khususnya tentang pendidikan. Ketika memang hari ini di otak-atik, apa tujuan PJ hari ini? Itu tadi yang kami sampaikan. Apakah kepanjangan PJ ini penjual jabatan, pemain jabatan, pemulung jabatan? Kalau pemulung sampah itu kan yang mengumpulkan sampah. Yang ini mengumpulkan jabatan, yang tujuannya tadi ya putih, cuan. Itulah salah satu kritikan pedas yang disampaikan oleh perwakilan mahasiswa yang langsung mendatangi kantor Gubernur Sumatera Selatan. Dan memang aksi demonstrasi tersebut dilakukan untuk menolak rencana dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang akan mengubah pola penerimaan peserta didik baru atau PPDB pada tahun 2024 ini. Dan rencananya memang pada pelaksanaan PPDB tahun 2024 ini bakal dilakukan mengacu pada Permendikbud nomor 1 tahun 2021, di mana proses seleksi atau sistem jalur tes tertulis yang selama ini dilakukan bakal dihilangkan dan pelaksanaannya nanti bakal murni mengacu pada Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Dan memang sejauh ini Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan terus melakukan koordinasi dan gencar melakukan rapat-rapat lanjutan dengan institusi terkait, termasuk rencana perubahan Pergub yang selama ini dijadikan payung hukum untuk pelaksanaan pola penerimaan peserta didik baru. Namun meski sudah mendapat penolakan dan kritik pedas yang disampaikan hampir setiap hari oleh kelompok-kelompok mahasiswa, masyarakat dan beberapa tokoh-tokoh pendidikan, namun Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan seakan tidak goyah. Mereka terus melakukan persiapan-persiapan agar pola pelaksanaan PPDB ini bisa terselenggara pada tahun 2024. Dan ternyata Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan menyebut salah satu alasan mengapa pihaknya akan melakukan pola pelaksanaan PPDB Permendikbud ini secara murni lantaran agar dana BOS tidak dibekukan oleh pihak kementerian. Selain itu, dari sejumlah rapat yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan para guru dan beberapa kepala sekolah, mereka juga diminta bersiap-siap untuk menyediakan anggaran sebesar 4,5 juta per sekolah untuk pembiayaan pemrograman dari PPDB tersebut yang langsung dikelola oleh Kemendikbudristek dan Telkom. Salah satu dasar dari bakal dibekukannya dana BOS bila Permendikbud PPDB ini tidak dilaksanakan bahkan disampaikan langsung oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan saat melakukan audiensi atau rapat dengan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Dan begini keterangan lengkap dari anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan Saiful Fadli ketika dihubungi tim Indonesia Insight. Komisi 5 baru selesai pekan lalu tepat dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Ada usulan baru dari Dinas Pendidikan kaitannya dengan
Kenapa hal ini perlu dilakukan perubahan kalau menurut Bapak? Apakah pergub yang selama ini jalan itu adalah produk yang harus memang dirubah atau apa yang Kakak lihat, Kak? Dan prinsip dari Komisi 5 sendiri melihat ini apa sih yang terjadi sebenarnya? Ini kawan-kawan baru selesai rapat, artinya kami belum memutuskan apa yang akan diambil langkah, karena kami secara internal Komisi 5 akan membahas masukan-masukan dari masyarakat kaitannya dengan skema ini, misalnya dari pelaku langsung kepala sekolah, ya tokoh pendidikan. Nah, kami akan dengar pendapat mereka kaitannya dengan skema yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi untuk PPDB tahun 2021 tahun 2021, di mana di dalam Permendikbud itu diatur untuk SMA zonasi 50%, afirmasi 15%, mutasi 5%, prestasi 30%. Nah, di situ tidak ada memang tes mandiri. Tidak ada tes mandiri disampaikan di Permendikbud 1 tahun 2021 itu. Nah, inilah yang kemudian akan dikembalikan oleh Dinas Pendidikan. Nah, kami melihat beberapa faktor ya. Kenapa kemudian kemarin adanya temuan dari ombudsman misalnya di beberapa sekolah itu. Ini juga akan menjadi masukan kita. Dan ada beberapa daerah ternyata yang melaksanakan Permendikbud 1 2021 ini juga Murni ya, Pak? daerah dia Murni ya, Pak ya? murni melaksanakan implementasi murni Permendikbud ini. Justru ada timbul persoalan baru seperti itu. Ya, Pak ya? Oke. Karena kenapa? Misalnya orang-orang tertentu yang dia zonasi 50%, artinya tidak membuka ruang untuk anak-anak yang di luar zonasi itu dengan jalur yang lain. Karena yang dibuka itu kan afirmasi hanya 15%. Tapi afirmasi ini digunakan untuk orang yang tidak mampu, ya gitu kan. Mutasi, perpindahan, dan jalur prestasi ini di angka 30%. Oke. Nah, jadi kami Komisi 5 akan membahas secara internal dan meminta masukan kaitannya dengan apa yang akan kemudian kita sampaikan dengan Dinas Pendidikan ke depan seperti itu. Oke, Pak, dengan aturan yang dikemukakan oleh Dinas Pendidikan ya, Pak ya, ketika Dinas Pendidikan menggelar rapat dengan Bapak sendiri. Kalau Komisi 5 melihatnya sejauh ini seperti apa sih? Apakah memang di Sumatera Selatan perlu dilakukan perubahan Permendikbud tersebut, Pak? Kami ingin mendengar masukan-masukan dari tokoh pendidikan di Sumatera Selatan. Jadi kita tidak bahasanya kujuk-kujuk ya. Oke, siap. Mengambil kebijakan. Tapi kita harus duduk bersama dengan pakar-pakar pendidikan di Sumatera Selatan. Satu daerah dengan beda-beda ya, Pak ya. Oke, halo Kak. melihat di Sumatera Selatan. Beda-beda artinya, Pak ya. Kami Memanggil masyarakat langsung ya. Ya, kepengen mendengar langsung ya. Nah, Pak ya, kita kalau sudah dalam hal tahap untuk istilahnya nanti kita akan melakukan mendengar langsung dari kepala sekolah dan para pelaku pendidikan, orang tua seperti itu ya, Pak ya. Nah, kalau Bapak melihat nih, Pak, ini kan baru pertama kali kita laksanakan di Sumatera Selatan. Apakah yang dulunya itu adalah salah, Pak? Kenapa harus dikembalikan ke Permendikbud ini, Pak? Kalau dilihat, Pak, kalau menurut Komisi 5 sendiri melihatnya, alasan yang dikemukakan oleh Dinas Pendidikan, apakah salah semua program? Ya, jadi kita tidak ngomong ada yang salah atau yang tidak salah ya. Tapi kita kepengen lihat hasil dari PPDB selama ini. Melihat hasil. Masyarakat melihat apakah ada persoalan atau tidak selama 3 tahun ini, seperti itu kan. Ya, tapi kalau tidak ada persoalan kan artinya aman-aman baik ya. Gitu. Nah, dengan misalnya nih kita sudah melakukan itu, Pak ya, dan ternyata fakta di lapangan kepala sekolah mengeluh, Pak. Kepala sekolah mengeluh karena ada sejumlah permintaan dari pihak
pihak Dinas Pendidikan yang meminta uang untuk pemrograman itu dilaksanakan di distrik secara terpusat kerjasama dengan Telkom, di mana tiap sekolah dimintai sumbangan untuk pembuatan program itu 4,5 juta sampai 5 juta per satu sekolah. Dengan fakta seperti ini, Bapak melihat siapkah Dinas Pendidikan? Masalah anggaran sendiri dia masih ngebebankan dengan kepala sekolah, Pak. Itu aku kira ya juga inilah ya tidak fair, masa dibebankan kepada sekolah-sekolah. Itu juga tidak baik. Jadi jangan sampai kita nak buat program baru tapi jadi beban sekolah gitu kan. Harusnya memang kalau aku secara pribadi berpendapat begini, kalaupun misalnya mau ditetapkan aturan mengembalikan pada Permendikbud ini tidak berlaku secara surut, artinya harus ada uji tempat, ya uji coba di tempat-tempat tertentu. Jadi tidak semuanya langsung diberlakukan. Misalnya kita buat peraturan ini di SMA Karakteristiknya ada ya, Pak ya? Oke, benar. Ya, SMA favorit, SMA 1, 17 misalnya ya. Nah, kita buat aturan seperti ini sambil melihat ya banyaklah positifnya atau negatifnya, banyaklah manfaatnya atau mudaratnya. Ini untuk di sekolah yang lainnya. Artinya harus ada uji coba dulu, jangan langsung disamaratakan seperti itu. Kalau aku secara pribadi begitu ya. Artinya frame yang kita Pak ya? Kalau Bapak melihatnya, Pak ya? Dengan peminat yang tinggi ya, dan sekolah-sekolah yang seperti ini kita coba sebetulnya ada apa kendalanya? Mungkin nextnya bisa seperti itu. Nah, jadi jangan sampai sungguh-ujuk aturan itu dibuat tanpa ada uji coba terlebih dahulu, gitu kan. Jadi dia tidak ujuk-ujuk semua harus terpusat gitu ya, Pak ya? Langsung ada perubahan seperti itu, Pak ya? tidak susah ya kalau mau lahir itu kan. Siapa? Nah, Pak, dalam pertemuan kemarin apakah dibicarakan terkait dengan dana BOS? Karena menurut hasil data yang kita dapat di lapangan, pihak Dinas Pendidikan mengemukakan dengan pihak sekolah ini adalah salah satu cara untuk supaya pencairan dana BOS itu bisa dilakukan secara cepat oleh pusat jika Permendikbud itu kita laksanakan secara murni gitu. Itu dari alasan dari pihak Dinas Pendidikan kepada pihak sekolah. Nah, ini juga kekerasan nanti dari kementerian. Aku benar ada seperti itu. Itu memang ada ya artinya, Pak ya, kemarin pas pertemuan itu ada pembicaraan tentang dana BOS itu ya, Pak, dikemukakan. Ada. Itu. Apa itu, Pak? Apa itu yang tentang dana BOS? Memang benar bahwa memang ini supaya dana BOS itu supaya lancar gitu ya, Pak ya? Makanya hubungannya apa ya dana BOS yang pendidikan aneh. Bila perlu kita datangi ke Mendikbud yang kementerian kan. Ini yang beda. Oke. Dan itu memang dibicarakan oleh Dinas Pendidikan saat pertemuan kemarin, Pak, terkait dengan hal itu, Pak? Ada disampaikan seperti itu. Wow, ada, Pak ya. Artinya memang ini penggiringan opini terkait dengan dana BOS. Artinya Dinas Pendidikan untuk membuat program ini supaya dana BOS untuk sekolah tuh lancar gitu ya, Pak ya. Bisa dibilang seperti itu ya, Pak ya. Ya, sebenarnya ada atau tidak ada dengan Permendikbud itu dana BOS itu harus dari pusat itu lancar ya. Iya, karena itu hak ya, Pak ya, hak masyarakat. Hak masyarakat. Tidak ada hubungan sama dia. Tidak ada Jadi hubungan. ke depan kita kepengen sistem ini kan baik. Oke. Sistem ini baik. Tapi dia harus sesuai dengan kearifan lokal. Ya kan, sesuai dengan kearifan lokal. Kalau misalnya menerapkan sebuah aturan tanpa ada uji coba dengan satu atau dua tempat, ya kan, jangan kemudian langsung dilihat secara keseluruhan. Jadi kita bisa melihat sampel, ya, apakah ini bisa Dilakukan hasil atau tidak. Bisa melihat satu atau dua tempat dulu, jangan langsung dilakukan secara menyeluruh seperti itu. Nah ini Pak, boleh tahu pendapat tentang Komisi 5 sendiri ya, Pak ya, terkait dengan pelaksanaan PPDB yang selama ini kita laksanakan dengan mengacu pada Permendikbud dan Pergub ya, Pak ya, yang sesuai dengan kearifan lokal tadi, Pak ya. Nah, menurut dari anggota Komisi 5 sendiri, apakah pelaksanaan PPDB yang selama ini berjalan banyak sekali menimbulkan masalah? Terus apa aja yang bisa kita perkecil dari masalah itu ketika kita melakukan aturan Permendikbud ini secara murni, Pak? jadi gini, itu
serta merta menggeneralisir ketika suatu persoalan itu jadi persoalan yang lain. Oke. Kita nggak bisa sama itu. Oke. Kembali kepada manajemen dari sekolah itu. Manajemen. Ya, mungkin dari 50 sekolah ada 1 atau 2 sekolah yang nyeleneh tanda kutip ya. Oke. Nah, ini kan tidak bisa dikatakan bahwa Sama ya persoalannya ya. Oke. tidak besar. Oke. Seperti itu. Oke. Ya, berarti yang kita harus benerin yang gagal itu baik, jangan semuanya digagalkan dan tidak bisa seperti itu. Ya, nah, jadi logikanya ya kita tidak bisa mengambil sampling satu tempat yang itu bermasalah kemudian itu jadi bermasalah. Jadi semuanya sama gitu ya, Pak, bermasalah semua. Wawancara juga dengan Irjen Sus Kementerian Pak Perlindungan, Pak Said Perlindungan ya Pak ya. Nah dari Kemendikbud, dan dia sendiri bilang bahwa kata dia mengkaitkan antara dana BOS dengan pelaksanaan Permendikbud itu adalah salah satu upaya jebakan backman yang justru akan mengarah pada tindakan hukum, dan ini sudah terjadi di kawasan Dinas Pendidikan di Sulawesi Pak. Nah, gara-gara sistem perubahan seperti inilah sekarang Dinas Pendidikan di Sulawesi itu sedang diperiksa oleh aparat sama dari Irjen Sus sendiri, Pak. Ini modelnya sama. Kata dari Pak itu katanya ini adalah akal-akalan oleh pihak Dinas Pendidikan untuk membuat satu frame bahwa Dinas Pendidikan itu adalah punya power yang penuh dalam melakukan PPDB ini secara total tanpa keterlibatan dari pihak sekolah. Itu menurut dari Pak Irjen ya Pak ya. Nah, menurut Kak, apakah Sumsel bisa seperti itu juga Kak ya ke depannya Kak kalau dipaksa bekerja itu Kak? Ya makanya aku bilang kami juga kan nggak bisa ngomong terlalu jauh ya. Karena kami juga dan bahas internal dulu persoalan ini. Oke Pak. Artinya masih banyak proses yang bakal kita lakukan Pak ya. Dan kemungkinan pelaksanaan itu tidak berlaku untuk PPDB tahun ini dong. Atau gimana Pak? Mungkin ya, dan aku bilang dari komisi dulu akan melakukan rapat internal dalam waktu depan. Artinya kita akan melihat masukan-masukan dari tokoh pendidikan, masukan dari sekolah-sekolah. Dan Saipul sendiri mengaku belum bisa memastikan apakah pola pelaksanaan PPDB yang baru ini bisa dilaksanakan tahun ini atau tidak, karena pihaknya masih terus akan melakukan uji sampel termasuk meminta keterlibatan dari pihak sekolah dan beberapa tokoh pendidikan. Dan dia meminta kepada para orang tua siswa yang akan memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah terutama tingkat SMA untuk tetap tenang sambil menunggu hasil yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Apakah bakal dilakukan tahun ini atau tidak? Semuanya tergantung dari uji sampel. Sementara ketika dihubungi tim Indonesia Insight, Menteri Pendidikan, Ristek dan Teknologi Nadiem Makarim mengaku kaget atas kondisi yang terjadi di Sumatera Selatan. Menurutnya sah-sah saja jika pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bakal melakukan perubahan untuk pola pelaksanaan PPDB mengacu pada Permendikbud nomor 1 tahun 2021 secara murni. Namun jangan ngotot di sini dalam arti memberikan satu asumsi atau penjelasan yang salah dan menyesatkan kepada semua pihak terkait dengan bakal dibekukannya dana BOS jika tidak melakukan Permendikbud tersebut. Ini adalah salah satu informasi yang sangat menyesatkan karena menurutnya tidak ada kaitan sama sekali antara dana BOS dengan sistem penerimaan siswa baru yang sudah diberlakukan oleh Menteri Pendidikan, Ristek dan Teknologi termasuk untuk beberapa daerah di Indonesia. Menurutnya banyak hal yang perlu dipersiapkan dalam melakukan hal tersebut, di antaranya adalah SDM, pola dari sistem teknologi itu sendiri seperti apa, lalu bagaimana manajemen proteksi dan pengawasan yang harus diterapkan secara ketat. Bahkan jika di lapangan Dinas Pendidikan menyebutkan salah satu alasan karena dana BOS, ini dia akan melakukan investigasi ada apa dan dasar seperti apa yang bisa diungkapkan seperti itu. Makanya dia sendiri heran mengapa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan bisa menghembuskan isu terkaitan dana BOS dengan PPDB, dan dia pun akan melihat langsung dan menerjunkan tim untuk menginvestigasi apa yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan.
Inspektorat Jenderal Investigasi Khusus Saud Maruli Parlindungan mengaku kaget atas informasi tersebut dan dia mengaku ini adalah salah satu jebakan Batman. Sementara Inspektorat Jenderal Investigasi Khusus Saud Maruli Parlindungan mengaku kaget atas informasi tersebut. Bahkan menurutnya ini adalah salah satu jebakan Batman atau perangkat yang justru akan menghantarkan pihak Dinas Pendidikan sendiri menuju jalur APH. Sudah banyak beberapa kasus yang terjadi seperti di Provinsi Sulawesi yang saat ini sedang dilakukan investigasi oleh Kejaksaan dan tim Kemendikbudristek, dan dasar dan pola yang sama juga diterapkan, yakni tentang pelaksanaan pola PPDB yang terlihat terlalu dipaksakan karena dari instansi sendiri belum siap sehingga membebankan pihak sekolah hingga hembusan isu yang tidak benar. Sementara kasih kurikulum SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Anang mengakui bahwa ada rencana untuk pemungutan uang pemrograman yang bekerjasama dengan Telkom dan Kemendikbudristek, namun uang tersebut baru sebatas usulan dan belum terlaksana karena masih menunggu Juknis dan Duklat yang masih digodok. Sementara perwakilan dari Kepala Dinas Provinsi Sumatera Selatan yakni Mondia Boni yang menjabat sebagai Kabid SMK Provinsi Sumatera Selatan mengaku masih akan menunggu proses PPDB ini hingga Juknis dan Duklatnya sudah terbit. Nah, jadi untuk peraturan ini secara resminya kan masih kita diskusikan terus bersama seluruh tim yang dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Nanti setelah ada Juknis dan Duklat yang resmi akan kami sampaikan kepada teman-teman. Kira-kira apa Bu yang mungkin yang agak sedikit krusial yang harus diperhatikan para orang tua Bu terkait dengan aturan ini Bu? Tidak ada sih, semuanya masih berjalan, mudah-mudahan berjalan dengan baik karena memang tidak ada perbedaan yang besar ya. Oke, tetap sama Bu ya, artinya orang tua nggak perlu khawatir apapun yang terjadi, Dinas Pendidikan tetap memprioritaskan prestasi juga ya Bu ya? Ada. Oke, siap. Dan sepertinya episode ini akan terus berlanjut terkait dengan pola perubahan PPDB ini akan seperti apa, dan Indonesia Insight akan terus melaporkan kepada Anda, dan kita akan menayangkan wawancara khusus dengan Menteri Pendidikan, Ristek dan Teknologi Nadiem Makarim dalam tayangan selanjutnya. Makanya langsung jangan lewatkan tontonan di Indonesia Insight YouTube, dan bagi kalian yang ingin berlangganan konten berita berbayar Indonesia Insight, hubungi langsung marketing office. Dewi Handayani jurnalis dan Adam Hasani fotografer langsung melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. And this is when the